rekan-rekan alumni Unpad dalam WA Group itu mulai ada yang mempertanyakan bagaimana nih arah gerakan, katakanlah perjuangan alumni Unpad ini. Jadi kan apakah ada beberapa pertanyaan begitu, apakah setelah kita mendukung koalisi 01 dalam Pilpres dan yang kita dukung ini ya juga sudah menyatakan selesai Pilpres 2024 ya, Anies mengatakan sudah selesai, bahkan hadir di KPU pada saat penetapan, bahkan memberikan ucapan selamat begitu ya, apalagi Caiminnya begitu ya mau bergabung begitu ya. Jadi itu apakah kita juga sudah selesai atau di kutub lain tidak, kita terus berjuang karena keputusan MK bukan akhir ya. Nanti mangga dari fakultas, teman-teman dari Fakultas Hukum kan masih ada apa, kalau tidak salah saya juga kurang paham ya, ada pengajuan ke mana, Mahkamah Internasional begitu ya. Yang saya pahami sih yang Mehmet ya people power gitu. Jadi kalau mau people power ya saya hayu saya, apakah itu? Jadi mungkin ini yang perlu kita bicarakan. Jadi kita harus menyatukan ya persepsi kita tentang dinamika pasca keputusan MK ini, bahwa kita mungkin menjadi bagian dari alumni Unpad yang punya kepedulian terhadap permasalahan bangsa, negara ini. Saya kira itu sebetulnya sih konsekuensi dari karakter akademisi, tapi tidak semua memiliki kepekaan seperti itu. Yang mudah-mudahan kita menjadi bagian alumni Unpad yang punya kepedulian tersebut. Ada yang unik dan memang perlu juga dikukuhkan lah. Kalau di ITB kan ada kelompok seperti Kapak ITB, gitu kan. Jadi kelompok yang pedulinya gitu terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, negara itu menyatukan kebersamaan di Kapak ITB. UI ada UI Watch, itu sekali, gesit dan gencar sekali serta aktif sekali dan menjadi representasi lah dari alumni UI yang punya kepedulian tadi. Nah, mudah-mudahan Unpad juga bisa kita perkokohkan, misalnya forum alumni Unpad misalnya, ataupun namanya nanti mungkin Pak Ketua ya Pak Mehmet bisa memberi arahan. Tapi yang jelas ada bagian lah dari alumni yang berada di garis depan gitu kan, dalam konteks kepedulian atau juga mencoba untuk meluruskan arah kiblat bangsa yang sudah menyimpang arahnya ini, sebagaimana tadi diantarkan Kang Dodi, menyimpang. Kita harus meluruskan arah kiblat bangsa ini. Nah, konteks kemasyarakatan, kebangsaan, merespon apa yang disampaikan Kang Dodi tadi, kita memang mengalami musibah punya presiden butut. Ada yang menambahkan presiden busuk, gitu kan. Jadi musibah lah. Dalam konteks nilai akademik atau kita menjadi bagiannya itu mencolok sekali. Yang presiden yang ijazahnya nggak jelas. Saya kira itu menjadi ketersinggungan berat bagi kita, bagian dari mereka yang berada di jalur atau alumni perguruan tinggi, punya presiden yang ijazahnya nggak jelas.
Sehingga kemarin proses berjalan sampai ke persidangan, bawa ke ruang pengadilan. Walaupun kita tahu hukum di kita juga, konteks hukum ini itu berada di bawah kendali politik, ya, kekuasaan. Ini yang kita sebut bahwa negara kita itu memang mahstat, ya, negara kekuasaan yang baru kita rasakan dan kita juga baca, kan, yaitu kasus MK, itu kan, Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi guardian of constitution, ya, dia menjadi pengawal konstitusi, tapi justru Mahkamah Konstitusi ini yang menjadi perusak konstitusi. Itu ya, saya kira ini akibat dari mahstat, dari negara kekuasaan. Hukum menjadi kepanjangan tangan kekuasaan, hukum bisa diintervensi oleh kekuasaan, gitu. Sehingga kasus atau fenomena terakhir menarik, gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi pengkhianat konstitusi. Dalam konstitusi itu ya ditegaskan, gitu kan, bahwa pemilu harus di samping luber, jujur, adil, gitu. Kalau dia sebagai pengawal konstitusi, dia menjaga kejujuran, keadilan. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pasal 5, ditegaskan hakim dan hakim konstitusi, gitu ya, itu wajib, gitu kan, mengikuti, menggali, gitu kan, memahami nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Untuk menggambarkan kita tidak berfaham legisme, gitu, bahwa hakim itu bukan terompet undang-undang. Hakim itu harus menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum, nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, dari mana sekarang kita lihat ada nilai-nilai hidup? Ini dunia akademik sudah menyuarakan. Kan guru besar kan kemarin sudah memberi gambaran-gambaran moral tentang pemilu yang baik. Penilaian juga tentang pemilu yang tidak baik ini. Terus ada amicus curiae, gitu. Makanya dalam konteks bagaimana sikap kita mah tidak boleh menerima, gitu, satu produk yang cacat, gitu. Nggak bisa kita bernegosiasi dengan barang haram. Kalau dalam konteks agama kan ini barang halal, makanan, masuk aja sedikit yang haram, dicampur, jadi haram tidak? Haram. Taruhlah yang haram jelas, Gibran misalnya, campur sama Prabowo, jadi haram tuh? Haram. Gitu. Nggak boleh kita terima. Saya kira ini bisa menjadi komitmen alumni Unpad yang punya kepedulian serta menjadi pejuang serta pengawal moral bangsa. Itu kan baru dilakukan bulan Oktober. Jadi apa sebetulnya yang bisa kita lakukan yang rada ngefek lah gitulah Pak ya, gitu. Jadi ada juga beberapa teman yang ngejapri saya gitu. Bu Nur itu kumaha tuh cenah gitu ya. Bahkan mungkin Pak Tito, saya lihat Pak Tito nggak hadir di sini. Beliau itu juga menyarankan bahwa harus ada aksi lanjutan gitu. Saya bilang mungkin nanti bisa dibicarakan dengan semua yang teman-teman juga gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Karena jujur aja Mama kan kita ada digabung di forum Mama Jabar. Kecewa Pak gitu. Semua orang anggap kan final dan binding nih. Tapi kan MK melanggar konstitusi karena Jokowi nggak nganggap nepotisme, padahal itu real nepotisme. Jadi MK dan melanggar konstitusi undang-undang kepresidenannya. Dan juga presiden sudah tercela. Berarti kan putusan kita menolak putusan MK, dan karena Jokowi melanggar konstitusi dan berbuat tercela, kita desak DPR hak angket, ya. Hak angket tujuannya kan kayak ujungnya kan makzulkan, ya Bu. Dan masalah makzulkan Jokowi sebanyak mungkin
nggak ada di dalam. Selama atau secepatnya tergantung masa yang kita himpun Bapak Ibu. Kalau masa kita bisa ada 5.000 mahasiswa menduduki DPR, didukung oleh masyarakat umum, itu DPR bisa dalam 5 hari seminggu bisa memutuskan makzulkan Jokowi dan pergi ke MK didesak lagi masa, bisa makzul Jokowi dalam sebulan. Bapak Ibu lihat sendiri kan, zaman Soeharto sebelum aksi mahasiswa tidak ada satupun fraksi yang dukung minta Soeharto mundur. Bapak Ibu ingat kan? Ya kan, Soeharto dilantik Maret, fraksi semua setuju Soeharto. Tapi setelah DPR diduduki mahasiswa duduki DPR hari Selasa, Rabu, 2 hari aja bisa berbalik. DPR si Harmoko minta Soeharto mundur. Sebelum mereka sudah setuju sidang istimewa, Soeharto akan mundur dari Kamis. Dalam 2 hari aja. Jadi kalau kita bisa menduduki DPR itu, kita bisa mengarahin BEM Unpad, BEM UI dan alumni dukung, cukup 5.000 mahasiswa di Jakarta didukung alumni, 10.000 didukung masa 212. Insya Allah Jokowi tumbang dalam seminggu kan Bapak Ibu ya, bukan lama. Jadi kita makzulkan Jokowi ini bukan perkara yang susah.